Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancari para pedagang mengenai akad di dalam fikih muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Kalian mau tahu? Yuk kita ikutin terus. Let's check it out. Halo Bang. Yo, halo. Tadi ganggu waktunya bentar. Ya. Kenalin, nama saya Hilmi. Kalau nama Bang siapa? Nama gue Fahri. Fahri ya. Halo Bang Fahri. Jadi mau nanya dikit sih. Lu pernah nggak sih nitip ke temen kayak hal sekecil apapun, kayak nitip motor, helm, atau bahkan sekecil kunci gitu? Pernah sih. Gue kadang sama temen gue kalau gue lagi nggak bawa tas, gue nitip handphone. Nah, Abang pernah kepikiran nggak barang yang Abang titipin itu hilang atau dimaling orang gitu? Ya kalau hilang sih karena kesalahan dia sendiri harus tanggung jawab. Kalau dari dia sendiri yang salah. Cuman kalau emang kesalahannya itu karena tidak disengaja, ya gue maklumin. Nah, betul Bang. Ini dalam fikih muamalah itu ini namanya disebut dengan wadiah atau titip menitip. Bener kata lu tadi, Bang, kalau yang dititipin itu udah amanah, tapi tetap ada musibah, itu nggak apa-apa, nggak wajib ganti. Sedangkan kalau emang karena teledor, itu wajib ganti sih. Ya. Kenalin, nama aku Indah dari Fakultas Ekonomi Syariah FEB UIN. Aku mau nanya nih, kira-kira masnya namanya siapa mas? Nama saya Wahyu. Namanya masnya Wahyu ya? Oke mas, aku mau nanya nih, kira-kira masnya tuh udah berapa lama sih mas jualan es teh Solo ini? Belakangan ini udah sekitar 3 tahun. Wah, udah lumayan lama juga ya mas di sini ya? Oke, mungkin aku langsung ke pertanyaan aja kali ya mas ya. Kalau misalnya lagi transaksi nih mas, pas serah terima uang atau misalnya es tehnya, kira-kira mas itu suka bilang kayak makasih ya, atau mungkin ini es tehnya ya, atau kayak gimana tuh mas? Suka atau kayak langsung ngomong langsung terima uangnya aja? Ya, pastinya kita bilang terima kasih. Ya. Oke. Nah, omongan saling rela itu pas serah terima itu kalau dalam dalam Islam disebut akad atau ijab kabul ya mas. Ya. Sebelumnya udah pernah dengar istilah itu belum mas dalam jual beli sehari-hari? Nah, kalau untuk transaksi itu keramaan itu nomor 1. Ya. Berarti udah sering ya mas mendengar hal tersebut. Oke. Aku mau nanya lagi nih mas, pernah nggak sih masa tuh kayak dikomplain sama pelanggan mengenai entah itu dari segi rasa atau mungkin dari segi banyaknya sebatu atau mungkin airnya gitu mas, pernah nggak sih dikomplain? Alhamdulillah nggak ada. Oke, untuk yang pertanyaan terakhir nih mas, kira-kira apa sih mas rahasianya atau kunci yang paling penting itu dalam berjualan agar pembeli itu datang lagi terus ke kita gitu mas, dan yang paling penting itu tetap berkah dong. Ya. Sikap pertama itu ramah kepada customer. Insya Allah customer balik lagi. Itu kuncinya. Kuncinya itu ya mas. Oke mas, makasih ya mas. Pak, boleh mau wawancara? Ya. Perkenalkan, nama saya Nafisha dari FEB. Kalau boleh tahu nama bapaknya siapa? Nama saya Ainun Nahid dari Madura. Udah berapa lama jualan di sini Pak? Saya jualan di sini baru 5 bulanan. Kalau mau nanya, barang-barang yang dijual di sini itu bapak punya sendiri atau ada juga barang titipan dari orang lain? Saya di sini itu ya kerja pada orang. Ini bukan punya saya, pokoknya bukan punya saya. Tapi di sini juga ada barang yang dititipkan oleh orang-orang seperti jajan. Ini jajanan banyak yang dititipin. Yang lain-lain ini punya pos. Kalau itu kan ada barang yang dititipin ya, kesepakatannya itu soal harganya ya, dari pemilik barang itu pembagian keuntungannya itu gimana? Kalau barang-barang itu biasanya kan tergantung barangnya. Karena kalau seperti jualan yang harga 5.000 itu biasanya ngambilnya 4.000. Yang nitip 5.000 berarti saya 1.000. Kalau semuanya seperti yang 2.000 ini ya 1.500-500-nya ke saya. Terakhir nih Pak, kalau menurut Bapak kenapa sih pentingnya jual beli itu harus jujur, terutama soal kondisi dan juga jumlah barangnya? Ya sangat penting, kejujuran itu sangat penting dan sangat diutamakan. Kenapa? Karena memang kalau sampai tidak jujur ya akan merugikan warung orang begitu. Jadi kejujuran itu sangat penting. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Teman dari ketiga pedagang yang telah kita wawancarai, tanpa kita sadar, ternyata mereka sudah melakukan prinsip-prinsip muamalah dalam kesehariannya. Mulai dari adanya kesepakatan dalam jual beli, ada yang kita sebut dengan ijab kabul, dan memastikan barang yang dijual adalah milik
sendiri atau ada izin dari pemiliknya untuk menjaga amanah dan tanggung jawab atas layanan yang telah diberikan. Nah, ini semua adalah bagian dari fikih muamalah, yaitu ilmu yang mengatur hubungan antara manusia dalam transaksi agar tercipta adil, jelas, dan membawa keberkahan. Cukup sekian hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Kelompok 7. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.